Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Mulia, jurusan Hukum Keluarga, alamat Pasaman, Sumatera Barat, alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak dosen pembimbing dan yang saya banggakan kawan-kawan, rekan-rekan seperjuangan. Di sini saya akan sedikit membahas tentang makalah yang bermateri Islam sebagai agama wahyu. Kalau kita berbicara tentang agama dari segi sumbernya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, agama budaya, dan yang kedua, agama samawi. Agama budaya ialah agama yang bersumber dari akal atau pemikiran. Sedangkan agama samawi yaitu agama yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang termasuk dari kelompok agama wahyu ini adalah agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Namun pada hakikat yang sebetulnya agama Islamlah yang termasuk agama samawi ini, yaitu agama yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Islam sebagai agama wahyu dapat kita lihat melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, yang diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Islamlah wahai dikau kaum Ibrahim." Maka Ibrahim menjawab, "Aku telah berislam kepada Tuhan semesta alam." Surah Al-Baqarah ayat 131. Seterusnya, ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu. Ada beberapa ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu. Di antaranya yang pertama, berkembang secara revolusi atau diwahyukan Tuhan. Maksudnya, jika agama-agama lainnya masih ada namanya setelah pembawa ajarannya telah tiada, maka nama Islam sudah ada sejak awal kelahirannya. Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang memberikan nama untuk Islam, seperti dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. Yang kedua, disampaikan melalui utusan Tuhan. Telah jelas bahwa agama Islam itu adalah agama wahyu samawi yang disampaikan kepada umat manusia melalui rasulnya, melalui nabi dan rasul. Yang ketiga, ajaran ketuhanannya monoteisme atau mutlak, maksudnya mujtahid. Islam mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hal ini tertuang dalam lafaz syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat, yaitu memiliki kitab suci Al-Quran berupa wahyu yang bersih dari campuran tangan manusia. Yang kelima, yaitu ajaran prinsipnya tetap atau ajaran tauhid dari waktu ke waktu. Maksudnya, segala macam bentuk ajaran dalam Islam merupakan bentuk konsekuensi tauhid, seperti masalah ibadah yang merupakan realisasi dan ketauhidan seorang. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta adalah Allah, konsekuensinya ia harus beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wahyu, yang artinya suara, api, dan kecepatan. Al-wahyu artikan juga dengan bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Dalam wacana keislaman, bahwasanya wahyu ini lebih dimaknai sebagai pemberitahuan, risalah, dan ajaran. Istilah wahyu di dalam Al-Quran muncul sebanyak 78 kali, yang masing-masing memiliki makna dan pengertian yang beragam. Dari segi maknanya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, wahyu dalam arti firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya yang berupa risalah atau kitab suci. Misalnya pada surah An-Nisa ayat 163. Yang kedua, wahyu dalam arti firman atau pemberitahuan Allah kepada Nabi dan Rasulnya untuk mengantisipasi kondisi dan tantangan tugasnya. Yang ketiga, wahyu dalam arti instik atau naluri atau potensi dasar yang diberikan Allah kepada makhluknya. Contohnya pada Quran surah An-Nisa An-Nahl ayat 68. Yang keempat, wahyu dalam arti pemberian ilmu dan hikmah. Misalnya dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 39.
Yang seterusnya, wahyu dalam arti ilham atau petunjuk Allah kepada manusia dalam bentuk intuisi atau inspirasi dan bisikan hati. Yang ketiga, selanjutnya epistemologi wahyu. Epistemologi wahyu ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sumber wahyu. Wahyu baik berupa Quran maupun hadis bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada orang-orang pilihannya atau nabi dan rasul. Adapun cara dalam menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui malaikat memasukkan wahyu ke hati Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad berupa seorang laki-laki. Yang ketiga, malaikat menampakkan dirinya kepada Muhammad dalam rupa yang asli. Wahyu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti gemerincingnya lonceng. Yang kedua, karakteristik wahyu. Wahyu yang berupa Al-Quran maupun hadis memiliki karakteristik yang asli. Pengetahuan mengenai beberapa karakteristik ini dianggap sangat penting dalam kaitannya dengan pemahaman ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik wahyu. Yang pertama, wahyu baik berupa Al-Quran maupun hadis bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahyu baik berupa Al-Quran maupun hadis merupakan perintah yang berlaku umum atas seluruh umat manusia. Yang ketiga, wahyu itu berupa nas-nas yang berbahasa Arab dengan gaya ungkap bahasa yang berlaku. Yang keempat, apa yang dibawa oleh wahyu itu tidak ada yang bertentangan dengan akal, bahkan ia sejalan dengan prinsip-prinsip akal. Yang kelima, wahyu itu merupakan satu kesatuan yang lengkap, tidak ada terpisah-pisah di antaranya. Tanda kesatuannya adalah penafsiran satu bagian dengan bagian yang lainnya saling berhubungan. Yang selanjutnya, wahyu itu menegakkan hukum menurut kategori perbuatan manusia, baik berupa perintah maupun larangan. Yang selanjutnya, sesungguhnya wahyu itu yang berupa Al-Quran dan hadis turun secara berangsur-angsur dan rentang waktu yang cukup panjang. Yang ketiga yaitu nilai kebenaran wahyu. Nilai kebenaran wahyu ini bersifat mutlak dan mengikat, juga universal dan lestari, karena wahyu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, mengatasi segala kebenaran yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 2 yang artinya Alif Lam Mim, Alkitab itu Al-Qur'an atau Al-Quran, tidak ada keraguan di antaranya. Dialah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Serta dalam surah Al-Baqarah ayat 147 yang artinya kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kalian meragukannya. Kebenaran wahyu berbeda dengan kebenaran akal yang bersifat relatif. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan nanti di makalah kami atau di Google Classroom. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.